Bupati Brebes menanggung pengobatan korban atap gedung ambruk. Wamenkes menyebut siswa keracunan MBG bisa karena alergi. Melestarikan budaya, warga Kota Semarang menggelar Festival Jati Wayang. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng akan menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Febriana Mila. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, seorang wanita di Kota Semarang ditemukan tewas di rumahnya dengan luka di leher, diduga korban pembunuhan. Rumah korban bernama Ika Rahmawati di Perum Banjar-Dongo Baru, Genug Kota Semarang hingga Senin kemarin masih dipasang garis polisi. Ika, yang merupakan warga Kabupaten Brebes dan sehari-hari meminjamkan uang dengan cara gade kendaraan, ditemukan oleh adiknya meninggal dunia pada Kamis 18 September. Menurut warga, saat pertama kali ditemukan, korban dalam kondisi lemas. Di leher korban terlihat ada luka dan lebam di bagian wajah. Namun saat diperiksa petugas kesehatan, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Ya, tahu-tahu dia udah pingsan, terus Pak dia datang ke situ, sudah banyak orang, sudah banyak ibu-ibu, terus dia dilulurin minyak kayu putih dan apa, dikira ibu-ibu masih pingsan biasa. Ternyata setelah dipanggilkan sama perawat Sultan Agung, ternyata sudah nggak ada. Ya. Itu posisi itu pas lemas ya Pak ya? Benar sudah lemas ya? Ya masih lemas ya. Ya kalau awal lihat ada luka apa Pak di? Ya di leher aja. Kayak apa itu Pak? Di leher kayak cekian pakai tangan. Hingga saat ini, kepolisian dari Polsek Genug masih melakukan penyelidikan. Danang Prakosa, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan Kompas Jateng pagi ini, saudara, Bupati Brebes Paramita Widyakusuma mengaku prihatin atas peristiwa ambruknya atap teras kantor pemerintahan terpadu Kabupaten Brebes yang melukai 3 orang pekerja. Bupati Brebes Paramita Widyakusuma menegaskan akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban sampai sembuh. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengungkap penyebab peristiwa ambruknya atap teras kantor pemerintahan terpadu Kabupaten Brebes tersebut. Hasil investigasi selanjutnya menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah perbaikan selanjutnya. Yang pertama, saya merasa prihatin atas kejadian ini, dan tentunya yang kemarin ada 3 korban itu sudah tertangani oleh kami semuanya di RSUD Brebes, dan semua biaya kita tanggung sampai sembuh, sampai bisa beraktivitas seperti biasa. Dan memang kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolres dalam hal ini untuk menindaklanjuti kenapa bisa bangunan ini bisa roboh. Jadi kita dicari penyebabnya apa yang menyebabkan gedung teras KPT ini roboh. Diketahui, gedung megah kantor pemerintah Kabupaten Brebes baru selesai dibangun tahun 2022 di era Bupati Iza Priyanti dan menelan anggaran 120 miliar rupiah. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, saudara, peristiwa dramatis terjadi di Pasar Sampang, Kabupaten Cilacap. Seorang ibu terjebak di saluran air setelah kakinya terperosok di sela-sela penutup gorong-gorong. Proses evakuasi yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran Kabupaten Cilacap ini berlangsung dramatis karena mengundang kepanikan dari pengunjung pasar. Karena posisi kaki korban terjepit di antara beton penutup gorong-gorong.
Dengan peralatan khusus dan teknik penyelamatan, petugas akhirnya berhasil membebaskan kaki korban yang mengalami luka di bagian betis akibat terjepit. Petugas pun langsung membawa korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Ada warga masyarakat turun dari bis, setelah turun itu pas pada lubang saluran air. Jadinya terperosok sampai ke betis masuk ke saluran air. Warga masyarakat sekitar sudah berusaha menolong dan mengevakuasi tapi tidak berhasil sehingga melaporkan ke Pos Damkar Kroya. Kurang lebih 15 menit dari laporan, petugas kami datang meluncur dan alhamdulillah berhasil dievakuasi. Tapi memang sempat susah ya dievakuasi? Sempat susah karena itu kan materialnya cor-coran itu Mas, kayak semen dicor, ada besi-besinya gitu Mas, jadi memerlukan alat khusus kayak gerenda, kayak sama geraji, sama martil besar buat menghancurkan cor-coran semen pada saluran air tersebut. Selain melakukan evakuasi, tim pemadam kebakaran Kabupaten Cilacap juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada saat beraktivitas. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Wamenkes menyebut siswa keracunan MBG bisa karena alergi. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya Febriana Mila. Nasib UMK, UMP, dan UMSK di Jawa Tengah untuk tahun 2026 belum jelas dikarenakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Sementara Serikat Pekerja terus mendorong adanya kenaikan upah sebesar 8,6%. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mengaku masih belum bisa membahas kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2026 lantaran regulasi yang menjadi dasar penetapan upah hingga kini belum diterbitkan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, upah minimum merupakan program strategis nasional yang kewenangannya berada di tangan gubernur, baik itu UMP, UMK hingga UMSK yang seluruhnya ditetapkan melalui keputusan gubernur berdasarkan regulasi resmi. Disnaker Trans Jawa Tengah juga telah berkonsultasi dengan Kementerian Tenaga Kerjaan dan saat ini regulasi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan pengkajian. Terkait untuk upah minimum tahun 2026 saat ini kita belum bisa melakukan pembahasan karena terkait dengan regulasi yang mendasari untuk menetapkan upah minimum sampai sekarang belum ada. Nah, kami regulasinya kalau yang tahun kemarin peraturan Menteri Tenaga Kerja. Yang untuk penetapan tahun 2025 itu peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 16 tahun 2024 itu tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Jadi Permenaker itu hanya digunakan untuk penetapan upah minimum tahun 2025. Tentunya ketika kita bicara upah minimum tahun 2026 nanti ada regulasi, entah bentuknya apa, tetapi ada regulasi dari pusat, bisa Permenaker atau bisa peraturan yang lain. Untuk penentuan UMP nantinya tetap akan mempertimbangkan berbagai indikator, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks kebutuhan layak, hingga kemampuan perusahaan. Menyikapi koalisi buruh menuntut kenaikan UMP Jawa Tengah 2026 sebesar 8,6%, Disnaker Trans Jawa Tengah tetap menerima aspirasi yang bisa dipertimbangkan, namun keputusan akhir nanti tetap mengacu pada formula resmi. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya saudara, untuk mengantisipasi banjir di Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang melakukan optimalisasi rumah pompa di titik-titik lokasi rawan banjir. Ratusan mesin pompa portable maupun mesin pompa yang berada di rumah pompa dilakukan pengecekan secara berkala. Upaya pengendalian banjir saat musim penghujan telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dengan menambah mesin pompa serta optimalisasi rumah pompa di Kota Semarang. Saat ini ada 119 pompa permanen dan portable,
Namun Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang akan menambah mesin pompa yang akan ditempatkan di wilayah Barat, Tengah 1, Tengah 2, dan wilayah Timur Kota Semarang. Akan ada juga penambahan kapasitas mesin pompa, diantaranya menambah kapasitas dari 10.000 liter per detik menjadi 13.000 liter per detik. Untuk rumah pompa, Waru akan ada tambahan kapasitas sekitar 2.500 liter per detik. Selain penambahan mesin dan rumah pompa, juga akan dilakukan pembersihan sampah di saluran yang menuju ke rumah pompa. Mengatasi banjir ini, pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pekerjaan Umum selalu mengoptimalkan pompa-pompa yang ada di wilayah Kota Semarang. Jadi kita memiliki sekitar lebih kurang 119 pompa, baik itu pompa permanen maupun pompa portable, dan tahun ini ada penambahan kapasitas di beberapa tempat, salah satunya di pompa Tawang Emas ini ada kita tambah yang tadinya 10.000 liter per detik menjadi 13.000 liter per detik. Kita tambah satu pompa dengan kapasitas 3.000 liter per detik. Kemudian pompa Kolonel Sugiono juga kita tambah satu pompa lagi, jadi menjadi sekitar 7.000 liter per detik. Kemudian yang pompa Waru itu bantuan dari PUPR, kemudian pompa Mulyarjo Kidul untuk Polda Metro Kidul kita ditambahan dari satu pompa dari PUPR lagi sekitar 2.000 liter. Dengan adanya penambahan kapasitas dan mesin pompa untuk ditempatkan di wilayah yang kerap banjir, diharapkan bisa mengatasi atau setidaknya mengurangi banjir yang biasa terjadi di wilayah tengah dan timur Kota Semarang. Masyarakat juga diharapkan tidak membuang sampah di aliran sungai yang bisa mengakibatkan kerusakan pada mesin pompa. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Beralih ke informasi tentang MBG, Saudara. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harabuwono telah memastikan sejumlah kasus siswa keracunan usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis tengah diobservasi. Dan masalah keracunan bisa saja disebabkan oleh alergi yang diderita siswa. Saat meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SMP Negeri 1 Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada pekan lalu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harabuwono juga meminta penerapan MBG perlu lebih teliti, yakni dengan menyajikan makanan yang higienis dan segar demi menjaga gizi para siswa. Wamenkes Dante Saxono Harabuwono menyebut pihaknya melakukan observasi terkait kasus siswa keracunan usai mengkonsumsi MBG. Biasanya itu karena alergi, namun diidentifikasi keracunan. Namun ada beberapa kasus di daerah, pihak kepolisian sudah mengambil sampel untuk diketahui apakah itu keracunan atau hanya alergi. Jadi kadang-kadang ya masalahnya itu biasanya alergi, tapi kemudian diidentifikasi sebagai keracunan. Mungkin alergi. Tapi kalaupun ada keracunan, kita sudah tidak lanjuti. Ada beberapa kasus di daerah yang diambil sampel makanannya oleh pihak kepolisian untuk mengidentifikasi apakah benar ini keracunan atau bukan. Tapi kita upayakan supaya makanan itu higienis, segar, dan bermanfaat untuk anak-anak tanpa menimbulkan keracunan. Wamenkes Dante juga mengatakan sampai saat ini, para siswa sangat antusias saat menerima MBG. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk mengedukasi siswa soal makanan sehat bergizi bagi tumbuh kembang siswa. Nikolus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meminta para lulusan Politeknik Pekerjaan Umum Semarang, Jawa Tengah memiliki semangat juang untuk membangun seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa saja. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan, lulusan Politeknik Pekerjaan Umum Semarang, Jawa Tengah bukan sekadar memperoleh ijazah, namun juga harus memiliki karakter tangguh, siap bekerja di segala medan, dan membangun seluruh pelosok Indonesia, bukan hanya di Jawa. Dodi juga meminta lulusan Politeknik Pekerjaan Umum terus meningkatkan kompetensi seiring perkembangan teknologi, khususnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Meski saat ini AI semakin berperan dalam perencanaan dan desain infrastruktur, namun tenaga manusia tetap dibutuhkan, utamanya untuk mengarahkan,
menganalisis dan memastikan kualitas pembangunan. Kan biasanya kan diambil oleh BUMN Karya, jadi mereka para direksinya akan menitipkan ke seluruh Indonesia Raya. Makanya harus punya fighting spirit tinggi untuk membangun di seluruh Indonesia, jangan hanya di Jawa saja gitu. Nah, manusianya harus tiap saat belajar agar bisa, karena itu kan sebetulnya tools membantu kita para profesional bekerja lebih baik lagi dalam mendesain, dalam memprediksi. Jadi ya tetap manusianya harus lebih bagus lagi. Direktur Politeknik Pekerjaan Umum Semarang Brawijaya mengatakan program studi di Politeknik Pekerjaan Umum dirancang berdasarkan kebutuhan di lapangan, sehingga lulusan sudah siap pakai dan tangguh di lapangan. Dengan demikian kita harapkan lulusan-lulusan ini udah siap pakai, udah tangguh, udah agile gitu ya, sehingga tidak begitu turun ke lapangan mereka tidak kaget lagi, sudah biasa dengan pekerjaan-pekerjaan di lapangan. Itu pun kita bekali dengan program magang. Diharapkan Politeknik Pekerjaan Umum mampu mencetak lebih banyak lulusan yang siap menghadapi tantangan pembangunan Indonesia modern yang berbasis teknologi canggih. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Melestarikan budaya, warga Semarang menggelar Festival Jatiwayang. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Febriana Mila. Untuk menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkan langsung kepada pemerintah, pimpinan cabang Gerakan Pemuda atau GP Ansor Kota Semarang mendirikan Posko Jaga Aspirasi Jaga Indonesia. Kehadiran posko ini berangkat dari meningkatnya keresahan masyarakat. Posko Jaga Aspirasi Jaga Indonesia ini berdiri di Jalan Kertanegara 5, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang. Ketua PC GP Ansor Kota Semarang, Abdurrahman mengatakan, pendirian posko ini merupakan instruksi langsung dari pimpinan pusat GP Ansor. Tujuan didirikannya posko ini untuk menampung aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satu isu yang menjadi keresahan masyarakat yakni soal kenaikan pajak kendaraan. Dan seluruh aspirasi yang masuk disalurkan langsung kepada pemerintah sebagai wujud kontribusi Ansor dalam menjadi stabilitas sosial sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada rakyat. Posko ini kita gunakan untuk wadah aspirasi bagi kader-kader Ansor ataupun warga masyarakat yang akan mensuarakan aspirasi-aspirasinya, maka kita siap menampung untuk menyampaikan kepada pemerintah. Setiap hari kita buka, kita memberikan pelayanan ini untuk warga masyarakat agar isu-isu yang menjadi keresahan masyarakat bisa tersampaikan kepada pemerintah. Dengan adanya Posko Jaga Aspirasi Jaga Indonesia yang dibuka setiap hari mulai pukul 3 sore hingga 8 malam ini, diharapkan masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya secara damai tanpa harus turun ke jalan dalam bentuk unjuk rasa yang berpotensi menimbulkan gesekan. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, Saudara, sebagai wujud melestarikan budaya dan memperkenalkan tradisi, warga Ngemplak Simongan Kota Semarang setiap tahun menggelar Festival Jatiwayang. Festival Jatiwayang yang dikemas dalam prosesi kirab budaya ini diawali dari Kelurahan Ngemplak Simongan dan berakhir di Kampung Jatiwayang dengan berjalan kaki sejauh 5 km. Kirab ini diikuti oleh anak-anak, remaja hingga orang dewasa dengan memakai beragam kostum seperti kostum wayang, kostum dari limbah plastik, dan kostum pakaian adat Jawa. Kirab juga dimeriahkan dengan gunungan berisi sayuran hasil bumi dan gunungan makanan ringan. Festival Jatiwayang merupakan warisan budaya nenek moyang yang dulu pertama kali menempati Ngemplak Simongan, Semarang Barat. Dan kini
Warisan tersebut tetap ada dan digelar rutin setiap tahunnya oleh warga sebagai wujud pelestarian budaya agar warga tetap rukun. Selain itu juga sebagai ruang refleksi atas sejarah pemindahan dari kawasan Citarum ke Kampung Jatiwayang atau lebih dikenal dengan Srinidito, Ngemplak, Simongan, Kota Semarang. Dengan kegiatan ini lebih meningkatkan keguyupan di Jatiwayang dan menambah rasa persaudaraan di antara warga Jatiwayang khususnya dan warga Kelurahan Ngemplak, Simongan pada umumnya. Kampung Jatiwayang tersendiri itu adalah kampung yang mana dulunya warga masyarakat pertama kali itu gusuran dari Citarum pada waktu sekitar tahun, kalau saya dengar cerita sekitar 68-69 itu gusuran dari Citarum itu dipindahkan ke Jatiwayang itu atau Jalan Srinidito Timur. Diharapkan ke depan, Festival Jatiwayang ini bisa menjadi agenda tahunan pariwisata Kota Semarang dan nasional. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Febriana Mila, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.